Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan kita akan tercegah untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada yang turut menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya sedemikian Allah Subhanahu wa taala ini memberikan jaminan, memberikan pertolongan kepada rasul-rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman atau wali-walinya, sebagaimana di dalam surat Al-Ghafir ayat 51 dinyatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan pertolongan kepada para utusan mereka dan kepada orang-orang yang beriman, pada wali-walinya dalam kehidupan di dunia, fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad, dan di hari di mana dibangkitkan para saksi-saksi, yakni di hari perhitungan yang di situ seseorang sudah tidak bisa membuat alibi, membuat pledoi, membuat pembelaan diri karena saksi-saksi sudah sedemikian akurat. Hakimnya juga hakim yang maha adil. Nah, kalau di dunia ini Pak, saksi bisa dibeli, bisa dikondisikan, bisa diancam-ancam. Kemudian untuk bersaksi saksi palsu, hakimnya pun juga bisa dikondisikan, ya, bisa dibeli, sehingga putusan yang timbul pun juga tidak menjamin keadilan. Nah, di yaumil di mana dibangkitkan para saksi-saksi nanti itu di hari kiamat, maka sudah tidak bisa lagi seseorang mengelak dari keberadaannya dari pengadilan akhirat itu. Nah, ini jaminan itu diberikan oleh Allah kepada para utusannya dan kepada para wali-walinya. Wali, Pak. Apakah wali itu kemudian orang yang bisa sholat di atas daun pisang? Apakah yang bisa berjalan di atas air? Wali itu apakah orang yang kalau naik sepeda motor bensinnya habis kemudian diisi air bisa jalan? Bahkan pesantren berkembang di kampung saya dulu Pak, di Gus Fafa, itu putranya Kiai Safaat, Mukhtar Safaat di Pondok Darussalam Blok Agung, itu berkembang di masyarakat kami waktu itu. Katanya Gus Fafa ini orang jadab, orangnya ndak ngawak, kayak mirip orang gila, macai nggak karu-karuan, juga nggak pernah kelihatan sholat, trek-trekan sepeda motor. Konon ini sepeda motor itu isinya bukan bensin katanya, itu isinya katanya daun kopi daun kopi Pak katanya, tapi Allah alam bisawab, juga kita tidak pernah buktikan, tapi yang berkembang seperti itu. Nah, di kalangan masyarakat kita yang nyeleneh-nyeleneh ini dianggap wali.
yang tidak pakai baju kemana-mana, nggak diundang pengajian, ya memang ya yang undang juga orang seperti itu juga nggak ceramah juga nggak apa, cuman diundang di panggung didudukkan seperti itu, nggak pakai baju, ngerokok terus, ngerokoknya gini Pak, ada itu Pak, ngerokoknya gini, bukan ngerokok di sendak seperti itu, habis nyamut lagi. Hal-hal yang semacam itu dianggap wali. Nah, wali sebenarnya itu adalah orang-orang yang berpegang teguh, orang yang beriman dan beramal soleh, itulah wali Allah itu. Sehingga siapapun berpeluang mendapatkan fadilah atau mendapatkan sebutan dalam ayat ini. Jadi wali tidak harus orang yang, apakah mereka wali, Allahu a'lam. Hanya walilah yang bisa mengetahui bahwasanya seseorang itu wali. Hanya wali yang bisa mengetahui seorang itu wali. Apalagi yang sampai punya kelebihan kemudian bisa dipertonton-tontonkan, itu jelas itu sudah menyimpang. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam saja sedetik sebelum dia memukulkan tongkatnya di laut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi bisa mempertontonkan, apalagi bisa membuat konten, tidak bakal. Itu kalau memang ilmu dari Allah dan mereka benar-benar waliullah, dan tidak ada ketakaburan dalam perilakunya ini. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, yakin, tawakal, maka merekalah yang tersebut di dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang beriman, termasuk mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah teladan. Seberapa nabi ini memiliki keberanian yang luar biasa dan keteguhan hati, dilandasi oleh keyakinannya, oleh kemakrifatannya, oleh pengetahuan dan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadir bersama dengan beliau. Jadi ketika beliau berdua, pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mengkhawatirkan Nabi tadi justru dijawab, wahai Abu Bakar, apakah engkau menyangka kita ini hanya berdua? Tidak, kita ini sesungguhnya ada yang ketiga, yaitu Allah. Nah, dikala kita merasakan kehadiran Allah dekat selalu bersama kita, Pak, ini multi efek yang bisa membuat kemanfaatan pada diri kita. Kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan, dan kita akan tercegah untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini kunci. Ini yang disebut ihsan. Dulu di awal-awal bab ini, kita di awal-awal bab 1 kita sudah kupas itu tentang hadis niat. Itu ihsan, merasa kehadiran Allah, bahkan merasa kita bisa melihat Allah. Dan apabila kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat atau bersama atau sedang melihat kita. Nah, dari sini akan timbul tadi itu dua efek yang luar biasa, mempergiat ibadah dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ini diantara beberapa faedah ajaran. Dan Rasulullah di gua itu bukan healing, Pak, bukan lenjelen, bukan rihlah, bukan rekreasi ke gua itu, tetapi dalam rangka menunaikan perintah Allah untuk hijrah. Allah yang punya kehendak Nabi dari Mekah ke Madinah. Allah yang punya kehendak bahwa beliau harus memutar arah, tidak langsung ke arah utara, ke arah timur utara, itu namanya apa, Pak? Timur laut, Pak. Ke arah timur laut, tetapi menuju Madinah itu tidak ke timur laut. Kalau peta aslinya kan Mekah Madinah itu ada di barat daya dari Madinah, sehingga kalau mau ke Madinah orang Mekah itu harus ke arah utara timur. Tetapi ini justru Rasul diperintah oleh Allah jalan ke selatan, muter, supaya apa? Ya Allah yang Maha mengatur, menghindari kejaran di antara strateginya itu. Ini Allah yang Maha mengatur, Allah yang kemudian memperjalankan sampai ke goa, dan ada adegan ini sampai di kita pada hari ini. Ini
dalam rangka menjalankan perintah Allah, hatinya pas, tidak khawatir, Pak. Kita juga menjalankan pensyariatan yang benar, hidup di tengah masyarakat yang menjalankan pensyariatan yang tidak benar, yang jauh dengan cahaya Islam misalkan, atau kita hidup di tengah-tengah masyarakat Hindu di Bali misalkan, ya waktunya Jumatan saja, waktunya sholat saja, pas gitu, Pak. Apalagi kita di sini dah, kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan adat orang sini, kematian, Ustadz kalau di sini harus telok-telok, tok petok, pak polo misalkan. Nah, ketika kita sudah menggenggam satu pemahaman yang benar, pensyariatan yang benar, sudah pas, Pak. Mau dirasani tetangga, mau dia tidak urus gitu. Allah pasti akan menjamin keselamatan kita, akan menjaga kita tentram, Pak. Tidak ada lagi, ya apa ya Ustadz, kita hidup di sini soalnya. Kalau hidup di sini, kalau tidak ngikuti tradisi sini, gimana? Tradisi itu senyampang, sejalan, atau tidak menyelisihi, atau tidak mengganggu tauhid, akidah, ya pensyariatan yang lurus, ya ikuti, Pak. Tapi kalau sudah mengganggu wilayah itu, ya wajib ditinggalkan. Seberapa kita beriman, seberapa kita bisa tenang gitu. Kalau kita masih ya imannya kurang memadai, ya itu tadi masih anulah, kita toleran, kita melakukan ya tradisi sinilah begitu, Pak. Ini praktek-praktek di masyarakat gitu. Kalau saya selalu memberikan masukan kepada yang demikian itu. Kalau kita hidup di tradisi yang masih belum memahami Islam yang murni misalkan, ya sudah, kita di hal itu kita hindari. Tetapi di hal-hal lain, hal-hal kemasyarakatan, kerja bakti yang sifatnya tidak ada hubungan ritual, kita perdekat. Kita bantu orang-orang di luar acara-acara yang tidak sesuai dengan pensyariatan itu sepenuhnya. Kita nimbrung, kita tidak masalah. Tetapi untuk acara yang ritual yang menyelisihi pensyariatan itu kita tegas untuk tidak terlibat di dalamnya. Jadi impas, Pak. Itu loh orang tidak mau ini, tapi baik itu orangnya bantu gini, nyapa juga baik. Nah, itu ada perimbangan di dalam masyarakat. Kalau kita tidak mengikuti tradisi setempat yang memang bertentangan dengan pensyariatan, kita bisa tutupi dengan hal-hal lain yang sifatnya itu muamalah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah ritual. Demikian ya Bapak sekalian, ini cukup tantangan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan. Tapi rumusnya adalah ketika kita yakin ini adalah satu bentuk li'ila kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, mengindahkan perintah Allah, seperti Nabi SAW diperintahkan hijrah, apapun yang terjadi pasti Allah memberikan backup, tidak ragu lagi, Pak. Bahkan ketika yang ngejar membunuh itu sudah kelihatan di atas kepala, tenang beliau karena keyakinannya sedemikian kuat bahwa Allah yang merintahkan kita untuk melakukan ini, pasti Allah akan menjamin, mendampingi, melindungi gitu, Pak. Jadi meskipun kita berekonomi ini tidak usah ngambil riba misalkan, sudah pasti Allah cukupi. Kita berpolitik tidak mempraktekkan politik kotor, sudah pasti Allah amankan kita. Pasti Allah, kalaupun kemudian dalam konstelasi itu tidak mau berbuat curang sehingga kalah misalkan, itu sudah kehendak Allah, pasti kekalahan itu adalah tempat terbaik bagi yang bersangkutan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang berarti Allah memberikan amanah, kalau kalah berarti Allah sedang melindungi kita karena kita benar-benar memegang kejujuran, kebersihan dalam bermain, tidak mau curang, tidak mau berbuat kemaksiatan dalam segala bentuk praktek kehidupan. Itu yang kita pegang, insya Allah. Kita sudah masuk suruk, tapi masih ada waktu untuk sholat suruknya. Ada sesuatu, Pak Bandi, selamat datang. Pakai tas Pak Adi? Nggih, monggo kalau ada, atau langsung ke dai, monggo. Terkait dengan hadis 81, di mana dikisahkan
tema kita keyakinan dan tawakal. Kemudian di antara kita adalah masih ada Allah. Umpamanya satu sendiri, ya satunya ada Allah, dua, yang ketiga Allah, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ingin mencontoh Rasulullah, lebih-lebih sekarang pada bulan Maulid ini luar biasa. Ada pemahaman ya dari mereka-mereka itu bahwa kalau tidak memperingati Maulid bukan umatnya Rasulullah, tetapi dari kegiatan sehari-hari itu untuk sholat itu susah sekali, sehingga kalau ditanya pokoknya sudah menjalankan ya Maulid dalam artian ya memberikan kos atau memberikan apa dan sebagainya. Nah, ini perlu penjabaran sehingga bagaimana sih implementasi kita memperingati Maulid itu untuk bisa jalannya bisa baik, nanti pada efek masyarakat tidak menunjukkan baik. Apa kita cukup diam saja atau menyampaikan yang kebenaran, terutama kaitannya dengan yakin dan tawakal, sehingga kita semuanya itu terhindar dari kondisi-kondisi yang menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi ini, tidak ada pensyariatan apapun untuk syaratnya harus memperingati kelahiran Nabi, tidak. Bahkan budaya memperingati kelahiran Nabi ini justru jauh setelah beliau meninggal, setelah sepeninggal beliau, dan ini timbul di Fatimiyah. Fatimiyah ini insya Allah di Tarim ya, di mana? Mesir ya, di Mesir. Jadi ini jauh. Tradisi memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan pensyariatan dari Islam. Jadi ini tradisi-tradisi kayak orang Nasrani lah Pak, Natal gitu. Tetapi sedemikian pun salah satu ormas di Indonesia, Muhammadiyah, ini membuat satu jalan tengah. Jalan tengah bahwasanya memperingati ini boleh-boleh saja asalkan begitu kan, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada kesirikan di dalamnya, tidak ada kebid'ah di dalamnya. Nah, apapun yang dilakukan dalam peringatan itu, tapi sesungguhnya poin pokoknya adalah dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Nabi ini sebenarnya tiga saja, dan ketiga-tiganya tidak ada klausul yang menyatakan harus memperingati kelahiran Nabi. Ya, yang pertama, untuk bisa untuk bisa membuktikan bahwa kita mencintai Nabi adalah kita memperbanyak sholawat. Pasti itu. Selain yang ada di dalam sholat, pasti itu adalah kita luangkan waktu untuk memperbanyak sholawat, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan para malaikat juga bersolawat atas Nabi. Dan sholawat ini adalah merupakan satu bentuk ritual kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan garansi, barang siapa yang bersolawat atas Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Bahkan di salah satu riwayat dinyatakan, barang siapa yang disebut namaku, kata baginda Nabi, kemudian dia tidak bersolawat, maka dia sebakhil-bakhilnya orang. Ini ya bersolawat, banyak bersolawat. Maaf, bersolawat ini kemudian tidak berarti solawatan Pak. Kalau ibu-ibu solawatan pakai rebana, nyanyi-nyanyian, kalau tidak mau solawatan maka dianggap anti solawat pas. Itu sudah melenceng lagi. Bersolawat itu adalah bentuk ritual ibadah, mendoakan Nabi. Kalau solawatan ini sudah bermakna budaya, bermakna adat, ya terserah mau pakai rebana, mau pakai macam-macam, pakai ini ya. Jadi lain, beda pemaknaan solawatan dengan solawat. Yang kedua, kemudian menjaga tinggalan Nabi. Nabi meninggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh pada tinggalan Nabi ini,
maka dia tidak akan sesat selamanya. Ini Pak, bukti. Jadi kalau mengaku cinta Rasul, cinta Nabi, kemudian merasa sudah lunas bukti cintanya hanya karena merayakan maulid, jelas itu tidak benar. Nah, tinggalan Nabi apa? Pensyariatan Islam ini, menjaga sunnah-sunnahnya selain yang wajib. Dan diantara keutamaan utama yang diajarkan oleh Nabi, yang diwasiatkan adalah sholat berjamaah di masjid, di musola. Sampai-sampai Rasul membuat kalimat ancaman akan membakar rumah kaum muslimin jikalau waktu sholat tidak ke masjid. Nah, ini satu poin ini saja kita amalkan. Jadi tadi kontradiktif sekali. Di saat Kaum Dai menyatakan orang yang sudah memperingati maulid kemudian tetapi sholatnya ogah-ogahan, ini jauh dari tujuan atau jauh dari bukti mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat-sangat tidak betul itu Pak. Jadi seperti itu. Dan yang bukti yang paling, yang kemudian yang ketiga, yang tiga utama tadi itu, banyak bersolawat, menjaga tinggalan Nabi, ajaran Islam ini, dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam berumah tangga, dalam menjalankan peribadatan, dalam menyampaikan atau berdakwah, semuanya ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi tiga hal ini barometer kita seberapa kita cinta kepada Nabi. Tiga hal ini Pak, sholawatnya berema, kemudian menjaga pensyariatan ini berema, sholat apa enggak, minimal itu. Kalau sholat ke masjid apa cukup di rumah. Televisi itu menyesatkan Pak, di framing seolah-olah keluarga sakinah itu adalah keluarga yang apabila sholat itu bapaknya jadi imam, ibunya, anak-anaknya jadi makmum di rumah. Ini framing yang menyesatkan. Padahal bagi kaum laki-laki tidak ada sholat wajib kecuali di musola, di masjid. Nah, jadi ini kita sudah dicemari, di framing sedemikian rupa seolah-olah keluarga sakinah itu adalah keluarga yang sholat berjamaah di rumah, bapak imam, ibu makmum, anak-anak makmum. Seperti itu. Ini tidak betul. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dari tiga barometer tadi, kita betul-betul bisa upayakan semaksimal yang kita mampu, sehingga kita betul-betul membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak kemudian tidak bikin acara musola al-hikmah, tidak bikin acara maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi warganya, jamaahnya 5 bektonya lurus, 5 bektonya tegak. Ini justru yang mencintai Nabi ongguan Pak. Timbang musola ini kosong, tidak pernah diadakan, rame kalau pas maulidan misalnya. Di kampung saya itu bawa ambeng Mbak, bawa ancak itu, mulutan kalau di kampung saya itu, kenduren gitu. Nah ini jadi ada pemelintiran pemahaman, ya karena kurang ilmu di antara kita, di antara masyarakat kita, seolah-olah mencintai Nabi cukup membuat acara maulid saja, mengabaikan kemudian ajaran-ajaran beliau. Allah alam shawab. Ngoten niku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.